Halo guys, balik lagi di channel Tokopedia Sel, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke, di sini sudah ada Oppo Reno 13 5G. Ya, ini handphone terbaru dari Oppo di awal tahun 2025 ya. Dan di tangan kanan saya ini ada Reno 12 5G. Kita lihat di sini sudah kelihatan ya, perbedaannya sangat mencolok guys. Untuk yang Reno 13 ini terlihat kotak banget ya, terasa lebih apa ya? Ya lebih kotak gitu. Kalau yang Reno 12 5G ini lebih melengkung belakang ya, dan juga depannya ini pakai layar yang lengkung juga. Jadi ketika dipegang memang ini terkesan ergonomis, tapi untuk yang Reno 13 5G ini terkesan lebih kokoh gitu ya guys. Oke, kali ini kita akan coba lihat apa sih bedanya antara Reno 13 5G dan juga Reno 12 5G. Oke, pertama dari segi desain dulu ya. Untuk Reno 13 5G ini dia menggunakan casing yang dia menggunakan finishing Oppo Glow dengan efek butterfly shadow di sebelah sini ya guys. Jadi ketika ini kena cahaya akan ada siluet sayap kupu-kupu kayak gitu ya. Dan ini infonya sih menggunakan glass. Untuk frame kameranya juga ini menggunakan glass ya. Kalau kita lihat sekilas ini pasti pada familiar dengan desain seperti ini. Ya kayak iPhone ya guys. Dari framenya juga ini frame kotak dengan aksen garis-garis antena. Di sisi sebelah sini ada dua garis antena dan juga tombol power dan volume. Di bagian atas ada ear blaster, ada mikrofon dan juga ada speaker ya. Di samping sini tidak ada apa-apa. Di bawahnya ada SIM tray. Yang ini SIM-nya tidak bisa pakai kartu memori dan ada mikrofon, pot saja dan juga speaker ya guys. Untuk Reno 12 5G, ini desainnya terkesan lebih manis ya, lebih smooth gitu ya. Dengan layar lengkung di bagian depan dan belakang dan juga aksen mengkilat di sisi kameranya. Finishingnya menggunakan Oppo Glow ya. Dan untuk Reno 12, ini untuk yang varian yang sunsetting, ada aksen awan kayak gini guys. Jadi kesan sunsetnya berasa banget di handphone ini ya. Ada panduan warna pink dan juga warna silver di bagian atasnya. Untuk framenya dia menggunakan aerospace frame, dia campuran ya antara metal dan non metal. Dan di atas ini ada speaker dan juga ear blaster dengan mikrofon juga. Di sisi satunya kosong tidak ada apa-apa. Di bawahnya ada SIM tray. Ini lubangnya jangan sampai salah colok ya guys. Soalnya lubangnya ini berdampingan dengan mikrofon. Nah, untuk Reno 12 ini hybrid ya. Untuk yang Reno 13. Oke, ini tidak bisa pakai kartu memori, hanya bisa menggunakan dual SIM. Oke, secara fisik ini terlihat lebih kecil ya untuk Reno 13 5G dan Reno 12 ini terlihat lebih panjang. Dari ukuran layarnya juga ini sebetulnya ada perbedaan ya. Tapi kalau untuk ketipisan, menurut saya sih ini kalau kita lihat dari atas ini hampir sama ya. Kalau dari samping kesannya lebih tipis Reno 12 karena dia punya desain yang melengkung guys. Jadi sih ini untuk dimensi ketipisannya hampir sama sih menurut saya. Ini nggak bakal kerasa bedanya ya, walaupun nanti ada mungkin perbedaan beberapa mili atau mungkin perbedaan bobot beberapa gram. Untuk logo Oppo di bagian sini juga sama-sama timbul ya. Untuk Reno itu pasti pakainya yang timbul kayak gini guys, karena dia seri high end-nya. Untuk modul kamera di sini ada sedikit perbedaan ya guys. Untuk Reno 12 dia persegi panjang ditumpuk ke bawah. Reno 13 dia menggunakan lebih pendek perseginya ya dengan dua kamera ditumpuk ke bawah dan ada satu lensa dilempar ke atas ke sini guys. Ini kamera utamanya sama-sama 50 megapiksel ya. Nanti kita coba di akhir untuk kameranya. Oke, kita beralih ke bagian depan. Ini dia untuk tampilan utamanya ya guys. Dengan spesifikasi layar masing-masing menggunakan panel AMOLED dengan refresh rate 120 Hz, resolusinya juga Full HD+, dan kecerahan maksimalnya di 1200 nits ya guys. Untuk Reno 13 5G dia punya ukuran 6,56 inch, sementara untuk yang Reno 12 5G dia punya ukuran 6,7 inch ya guys. Dia lebih panjang layarnya seperti ini.
Layarnya sama-sama enak, sama-sama nyaman dilihat ya. Tapi di Reno 13 di sini ada beda pengaturan ya. Antara ada beda pengaturan di bagian mode warna layarnya. Reno 13 ini mode layarnya alami ya. Jadi otomatis di set di alami secara default. Untuk yang Reno 12 dia di jelas. Nah, warnanya ada sedikit perbedaan. Kalau misalkan sobat senang yang warna yang soft, pakai yang alami, ini sangat direkomendasikan karena menggunakan warna yang lembut dan kalem. Sementara untuk yang jelas, tampilan warna yang lebih bright, lebih keluar gitu ya. Reno 13 juga bisa kita setting dengan tampilan yang menyala seperti ini, jadi nanti hasilnya bakalan sama. Ya guys, tapi untuk Reno 13 sih, saya juga merekomendasikan yang tampilan alami aja. Untuk panelnya sih sama-sama AMOLED ya, cuman di sini ada sedikit perbedaan settingan warna. Jadi untuk yang settingan alam itu tidak bikin mata cepat lelah kayak gitu guys. Berikutnya kita cek di spesifikasinya ya, atau di bagian performanya nih guys. Reno 13 menggunakan Dimensity 8350, sementara untuk yang Reno 12 menggunakan Dimensity 7300 energi. Kalau kita bandingkan di situs non review, Dimensity 8350 ini kan sama ya dengan Dimensity 8300 Ultra. Itu hasilnya lebih unggul yang Dimensity 8300 series gitu ya guys, dibanding dengan 7300 series. Jadi secara performa ini udah bisa dipastikan lebih unggul di Reno 13 5G. Untuk baterai, Reno 13 kali ini mengusung baterai yang lebih gede guys. Dia 5600 mAh untuk yang 13 5G dan 5800 mAh untuk yang F ya. Untuk Reno 12 ini baterainya 5000 mAh aja. Pengecasannya sama-sama di 80 watt SuperVOOC. Untuk RAM yang kita gunakan kali ini RAM 12 bisa ditambah hingga 24 GB ya. Jadi 12 tambah 12. Kamera depannya Reno 13 ini 50 megapiksel, Reno 12 32 megapiksel. Ini kita akan cek di akhir ya untuk di bagian kamera. Peningkat performa dia punya Trinity Engine. Sebetulnya untuk Reno 12 juga punya Trinity Engine, tapi dia nggak ditampilkan di pengaturan sini ya. Sementara Reno 13 ditampilkan di sini guys. Versi Android-nya ini menggunakan Android 14 dengan ColorOS 14 si Reno 12 ini ya. Tapi untuk Reno 12 5G ini bakalan dapat upgrade ColorOS 15 ya. Ini masih 11, tapi nanti bakalan dapat yang 15. Ini akan ada 3 kali upgrade ya infonya untuk yang Reno 12 ini. Untuk yang Reno 13 ini infonya bakalan dapat 6 kali upgrade ya. Jadi kamu bisa menggunakan handphone ini dengan Android terupdate sampai 6 tahun ke depan. Mantep kali ya. Untuk diajak bermain game, Reno 13 5G memang ini terasa sedikit lebih panas ya, karena dia punya frame metal. Tapi nggak perlu khawatir, di dalam Reno 13 juga sudah dilengkapi dengan vapor chamber yang bisa langsung mendinginkan suhunya dengan cepat ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian kamera nih guys. Ini kamera belakang ya, tampilannya ada sedikit perbedaan. Kita coba lihat yang Reno 13 dulu nih. Pertama buka tampilannya seperti ini ya kameranya. Ini tadi ada logo makro, itu otomatis menyesuaikan fokusnya. Kamu pengen fokus ke makro atau gimana. Nah, di sini ada beberapa, ini makronya bisa kita silang, bisa kita nyalakan juga ya. Di fitur foto ini, ada beberapa skenario yang bisa kita gunakan ketika kita merekam konser misalnya ya, atau siluet dan juga kembang api. Nanti hasil jepretannya itu akan dipercantik lagi guys dengan sistem AI yang ada di Oppo Reno 13 5G ini. Ada kamera ultrawide juga, ini resolusinya 8 megapiksel. Kayak di potret juga, untuk Reno ini banyak sekali fitur potretnya. Reno 13 ya, ada cahaya lembut, bersinar, dan lain-lain. Ini ada juga filter yang filter film ya, film. Ada CC, terus ada NC. Oke, ini saya agak kurang paham dengan istilahnya ya, tapi sobat bisa hasilkan gambar yang lebih bagus. Sementara di Reno 12 sini tidak ada fitur seperti itu. Yang ada adalah potret kilauan malam ya, atau yang potret warna AI. Jadi yang hanya objeknya aja yang berwarna. Sementara ini untuk efek cahaya belakang yang bulat-bulat kayak gitu guys. Nah, ini perbandingan untuk yang di selengkapnya ya. Ada malam, resolusi tinggi yang 50, panorama, slow motion, selang waktu, video dan tampilan ada dua-duanya. Yang menarik di Reno 13 ini ada mode bawah air ya. Ini bisa digunakan ketika kamu lagi berenang, pengen foto-foto di dalam air. Ya, betul banget ya. Karena Reno 13 ini sudah tahan air, bisa tenggelam di kedalaman 2 meter. Selain tenggelam juga bisa kita gunakan handphonenya ya. Oke, untuk video dua-duanya sudah support 4K dan ada
ultra stabilnya. Ini buat konten udah bagus banget, bisa video potret juga, bisa ultra wide juga. Dan ini untuk yang pro yang mengerti tentang fotografi, seluk-beluk tentang fotografi, bisa menghasilkan gambar yang lebih bagus dengan mode pro ini ya guys. Dan ini dia hasilnya waktu saya cobain kedua HP ini buat ambil foto dan video. Oke guys, untuk Reno 13 5G ini bisa 4K 60 fps ya. Sementara untuk yang Reno 12 5G dia bisa 4K tapi cuman sampai 30 fps. Ini saya rekamnya di Full HD 30, Full HD 60 fps ya. Dan ini hasilnya guys. Dua-duanya sudah ada ultra stabil. Kita coba ke dalam ruangan ya. Ini untuk hasil di dalam ruangan ya guys. Warnanya bisa kalian lihat. Oke guys, ini untuk kamera depannya ya. Ada perbedaan yang lumayan jauh guys. Ini efek beauty-nya sama-sama aktif ya guys. Oke, kita akan coba ke luar ruangan. Ini untuk di dalam ruangan sobat bisa lihat hasilnya. Oh ya, untuk Reno 12 ini sedikit lebih dekat ya. Kalau Reno 13 5G ya seginilah, baru setara. Ini lumayan jauh guys. Ini untuk di luar ruangan. Wow. Dua-duanya juga udah ada fitur ultra stabil ya untuk kamera depan. Dan untuk perekamannya Reno 13 5G ini bisa sampai 4K 60 fps. Sementara untuk yang Reno 13 5G tadi 4K 60 fps ya. Untuk Reno 12 5G 4K 30 fps. Dan sekarang saya rekam di 1080 60 fps. Yang Reno 12 1080 30 fps, ada sedikit perbedaan ya. Gimana nih menurut sobat hasil dari kamera depannya? Oke, itu tadi untuk perbandingan dari Reno 13 dan Reno 12 5G. Handphone ini dua-duanya tersedia di BJSL ya. Khusus untuk Reno 12 tersedia warna yang cantik ini, warna sunset pink. Ini bisa kamu pilih kalau kamu suka warna yang lebih sweet kayak gini ya. Untuk Reno 13 tersedia warna putih kayak gini dan juga warna biru luminous blue. Nah, yang luminous blue itu limited edition, jadi bisa kamu dapatkan sekarang juga mumpung masih ready ya guys. Untuk seri Reno yang lainnya juga udah tersedia di aplikasi BJSL, kamu bisa cek di sana, bisa langsung order juga ya. Buat yang mau datang ke BJSL boleh banget, ada di Jalan Suwa nomor 214 Majalengka ya. Ada juga cabang kita di Intiko Majalengka, di Jalan Ki Haji Abdul Halim nomor 226 Majalengka. Oke, bisa dapetin Oppo Reno seriesnya di kedua toko kita ya guys. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Buat kamu yang ada pilihan bisa langsung order aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.